Pernah nggak terbayangkan di dalam hidupmu? Oke. Kamu akan nge-cast sebuah game best of 7. Awalnya 3-0 jadi 4-3. Itu pertama banget aku, Ranger Mas dan Nevin merasakan itu. Dan itu kemarin kita sempat juga 4 match BO3 full series 12 game ya. Ya, tapi emang jadi semakin seru ya pastinya ya untuk melihat game terakhir ini. udah Karena kan ger maksudnya. Oh iya, ger banget ya nih game yang paling ger. Nevin pinter bahasa Spanyol ya. Bisa. Kan soalnya ger. Iya benar. Itu bahasa Spanyol. Iya, yang lagi rame di sosial media sekarang kan. Oke. Benar. Boleh nggak tapi kita bahas ini dulu ya? Boleh mas. Dua-dua. Bahas Iya. game kelima Kan dulu kita ya. mengikutin host aja ya Gun ya. Benar. Iya. Dia ngeger ya, gue juga ngeger aja. Iya. Oke. Ini game yang kelima, Onyx ID versus Onyx Philippines. Nah ini semuanya mungkin bakal lumayan berubah nih biasanya di game yang kelima. Termasuk dengan Red Side Blue Side. Akhirnya loh, setelah 4 game, akhirnya Onyx ID ada di Blue Side. Game terakhir lagi. Gak dikasih Lancelot, kata Kocep ya. Wah ditutup mulutnya Be. Udah mulai. Wah udah. Wah ini udah. Ini baru match Ini. atau game Serius? seharga $100,000 US. King Kong marah. Ini nih, udah nge-rage King ya. Kong marah soalnya Lancelotnya di ban. Agresif tapi. Agresif. Kan King Kong nickname-nya. Oh iya bener. Harus ada back sound-nya ya. Iya. Iya benar. Kan dia aja kalau misalkan di video Ah, itu kayak gitu. Coach Adi udah mulai. Tapi emang gitu. King Kong tuh sering kalau misalkan di video media dimanapun ya, MPL Dia kayak gitu Filipina, ya? di internasional Pukul dia dada selalu ya? pukul dada. Gitu. Memperagakan nickname-nya ya. Lebih ke flex itu hasil chest day-nya dia. Benar. Chest day yang tidak sia-sia. Benar dong. Oke, tapi kalau untuk ke arah band and pick nih, Fanny justru ditutup sama Onyx ID sekarang ya, karena Oke. track recordnya kan memang Pick King Kong ketiganya ya. Pick ketiganya emang mematikan dan King Kong adalah pematah 0% win rate. Jadi Betul. pemecah telur. Wah ini masih dengan ininya ya bahasa-bahasanya takut dibaca. Cuman Karena kan Kocep juga ini ngerti tapi kan dikit-dikit. Kocep liat bawah. Oh iya. Mestinya kan dia liat HP tapi ya biar nggak dibaca tetap ya. Mungkin sama Adi. Cuman Chushin menjadi pilihan band Bentar, terakhir. Zuxin. Berarti Onyx Philippines mau tank jungle, Gon. Ini ya apa ngasih clue kali Ngasih ya. clue, iya ngasih clue ke kita loh. Ngasih lemparan juga ke arah Nah, kan. dia diambil. Basya diambil duluan untuk tank jungle-nya. Jadi kita mungkin aja bisa ngelihat either Fredrin atau Akai nanti yang bakal diambil. Tapi itu dia pick cicinya bagus banget ya untuk ngerespon yang namanya tank jungle. Karena yang kita tahu sendiri Yoyo Blitz itu damage-nya berdasarkan dengan persenan darah dari target. Bentuk counter dan juga bentuk deny juga sih. Jadi itu dua faktor yang cek lah untuk Onyx Philippines, nggak mau kasih ke Lutfi. Satu hero masih dipertimbangkan. Kalau aku mungkin langsung amanin Mage sih. Kalau aku kalah ya Langsung ya pick off. kayak jangan kasih keyboy hero action gak sih? Sekalian deny berarti tujuannya. Ya anggap kita berada di posisi dari coach Why Not ya kan? Coach Why Not karena Kocep di sampingnya. Kalau di kanan coach Why Not. Coachnya harus 2 kali ya. Iya itu kan Coach Yep. Iya, Coach sama Why Not. Coach Gitu. Why Not. Bener. Kalea ya. Oke. Mending diambil dibandingkan nanti Keyboy ambil Kalea, mereka yang take action duluan, apalagi ada Baksha. Ini enak banget ada Baksha. Iya, dan dengan adanya Kale ini juga memaksakan dari mid laner, dari MM juga cari yang amanin Purify juga, dan malah bisa. Oh, Pakito Oke, untuk stabilin lawan EXP. Dr. Notes kemarin itu adalah Lutfi kalau emang mau bawa Pakito, build-nya jangan hybrid sih menurutku. Oh, oke. Langsung full damage aja. Oke. Karena dampaknya akan beda. Kayak let's say Pakito yang ini ketemu sama Cici kan, laning. Kalau mau burst kalian. Kalau kemarin tuh aku lihat dia modal Fury Hammer bikinnya brute force. Tapi karena lawannya adalah Gatot Kaca yang ada efek taunt dan juga ada efek knock up airborne. Dan menurutku di sini posisinya ketika berhadapan dengan Kalea yang dimana Kalea nggak bisa dikurangin efek knock up airborne-nya, mendingan full damage. Apalagi lawannya Fredrin, bonyokin aja sekalian. Dan sebenarnya udah oke lah komposisinya karena udah ada Baxia dan potensi nanti Romer juga yang tebal juga. Jadi sebenarnya bisa ke arah Pakito full burst. Dan ya Fredrin sebenarnya gak terlalu shocking. Kita juga bisa expect lah dengan Baxia lawan Fredrin di bukan potensi lagi, emang game terakhir.
fase yang kedua udah eliminasi Mid lane. laner. Ya, Parsha, Kadita, Yves, semua sih. Semua harus dieliminasi di sini. Karena bentuk kenyamanan juga nanti untuk Fredrin ya, kalau misalkan ketemu sama Yves dia susah jalan kakinya. Apalagi ditambah dengan adanya Baxia. Aku berharap ini adalah Baxianya Kairi, bukan Baxianya rival. Ya. Ya. Beda loh. Kayak Baxia Kairi sama Baxia rival tuh kalau di sosial media katanya beda. Gimana tuh? Baxia siapa yang lebih oke? Saya nggak tahu Oh, makanya. nggak tahu ya. Iya, kalau Baxia Kairi, mantap. Pokoknya beda aja. Pokoknya beda kalau kata sosial media. Saya emang ikut sosial media dan trending. Mantap. Tapi Kimi ditutup dulu nih ya. Untuk mengeliminasi lagi DPS. Itu bentuk yang respect lumayan mid lane ganggu. ya. Kalau aku malah beranggapan Onyx kayak perlu hero-hero yang bawa Purify juga di sini, Nevin. Hero yang mau Purify. Iya. Mungkin Biar kayak mid lane. Parsha. Ya. Aku ngeliatnya juga sejauh ini masih luas lah hero pool dari Suns juga. Oke. Nggak full ke arah Suns, tapi ini setengah-setengah ya. Berarti mereka mau ambil mid lane dan juga mage yang di belakang nih bisa Iya. maksa Parsha. Bisa maksa Parsha banget. Dan aku merasa dengan ban Matilda berarti menandakan kalau Onyx emang agak males ketemu sama Fredrin Matilda dan Flask of the Oasis. Atau jangan-jangan ini bentuk tujuan kalau Keyboy mau bawa healer. Dan Masih- dia kerepotan kalau lawan Matilda. Mereka band Matilda meskipun udah ada Kalea ya. Iya. Jadi kayak Karena gini Nevin, karena Super Friends ada referensi dia main Matilda mid lane. Gitu. Jadi damage-nya dari Kirk dan juga Kelra doang. wow. Sabar King. Tenang. Sabar. Ini kan Sabar. Kalau kata Bang Nino sabar King. Sabar ya. Oke, kembali ke hero nyaman lagi nih. Super Prince dengan Luoi. Wah sakit sih sebenarnya. Serem sih ini. Ya, apalagi udah Harris kan yang hero yang memang Iya. jarak deket, Iya, bagus juga nempel. bisa kena dispersion rotation dan ya flanking tentunya ya dari Loi ini. Oh nih, gimana cara responnya mereka? Aku ngeliatnya Angela mid sih kalau aku lihatnya. Angela mid. Karena udah ada Harit juga Iya kan. nggak sih tapi Suns? Emang agak sayang sih. mending- Potensinya kayak tiba-tiba hero mechanical jadi hero makro kan. Jadi kayak kurang banget. Dengan Parsha main pick off kah? Oke, ternyata dia main Angelanya di Keyboy. Kiki boy. Angela Baxia ya, yang sempat kita mention kalau misalkan ini adalah sebuah tabrakan maut. Karena kita tahu sendiri juga dengan adanya Baxia Angela ini kayak Link Angela cuma versi yang geraknya lebih lambat aja. Oke. Dan ini Onyx sebenarnya sama sih. Harus menang early dan abis snowball nggak boleh blunder lah bisa dibilang. Ini sebenarnya bisa Beatrix atau Kari sih. Kari ya. Ya, Kari Beatrix pokoknya dua ini bagus banget buat lawan Ada. Baxia dan Angela. Apalagi dari Harith. Dan mereka juga udah bawa Kalea ya. Udah jadi bakal ya juga ya. inisiasinya bakal gampang banget. Wow, Moskov. Emang beda. Game terakhirnya Onyx Philippines ditutup dengan Moskov ya. Oke, jadi ini dia untuk game terakhir Onyx Indonesia atau Onyx Philippines? ID dong. Iya, aku ngelihatnya Angela ini pick yang membawa mereka ke 250.000 USD. Oke. Pasti tapi boom. Ini dia 250.000 USD atau 150.000 USD yang akan diperebutkan oleh kedua tim Onyx. Jadi langsung saja kita serahkan kepada casters kita, ada Papulun dan juga Aul. Oke, ini dia last game untuk di bronze match. Yap, match point buat keduanya ya, karena full series sudah kita sajikan juga Ya. dan kembali Keyboy dengan hero healer setelah kemarin kita ngelihat dia main Estes ya. Ya. Sekarang ini nih Angela. Papi pum. Bola nih ya. Nih Angela Montes nih. Hah? Gimana cara montage Bang? Ya, Keyboy. Nih bisa sih. Tapi aku cukup khawatir juga sih ngelihatnya roamernya kan Angela nih. Jadi agak sedikit sulit pastinya untuk bisa membuka vision. Terutama ini bakal ada ancaman-ancaman dari Super Friends dengan diversionnya. Yap. Oke, kita lihat ayah kan seperti apa, dimana sekarang Cici pun membantu tuh untuk Fredrin. Biar gak kalah rotate ya, karena kan pasti move dari Baxia kan cukup cepat juga. Dan sekarang sudah tersingkirkan juga assassin option yang dipilih, tapi head to headnya Baxia versus Fredrin. Tapi kayaknya untuk ke Little Wanderer dulu, tapi King Kong Yap, selalu dia dapet loh. King Kong dapat. Kayaknya mungkin di game sebelumnya tadi nggak retry buat adu Little Wonder. Tapi King Ong kali ini menang di atas ratingnya juga dari Kairi. Oke, Lutfi kembali dengan adanya Pakito sebagai damage dealer secondary pastinya untuk Onyx ID. Yap.
Di tempat yang lain. Itu udah dempet loh di atas itu God Laner. Iya. Kayaknya agak sedikit ketekan sih untuk Xavero ya. Walaupun secara mungkin adu-adu popnya Xavero bisa unggul. Ya. Oke. Sementara sekarang Kirk di bagian bawah. Wah, Ludwig cukup agresif kali ini. Yep, dan Kiboy juga sudah memantau ya Brusco yang bergerak ke arah bawah. Oke, Kiboy mencoba dengan power stringnya tadi mengikat ke arah Kirk tapi masih gagal. Cukup jauh ya untuk bisa menjangkau, tapi lebih secured aja ke arah EXP Scavenger Trap yang coba untuk dikuasai terlebih dulu oleh Onyx ID. Ya. Di top lane memang dibiarkan kembali, tidak akan terlalu diganggu, dan sebenarnya Kelra juga cukup pede sih, kan dia ngebawa Master Assassin nih. Betul. Untuk laning ngebuat dari Xavero-nya semakin tertekan. Kelra ngebawanya sekarang flicker nih ya. Oke, kita lihat nanti apakah itu bisa membuatnya jauh lebih selamat. Harusnya iya ya, karena nggak ada sisi pasti juga atau Betul. pick off power yang bisa dibawakan sama Onyx. Tapi ya untuk sekarang setup turtle telah terlihat dilakukan terlebih dahulu oleh Onyx. Oke, sebentar PH. Brusco tadi mencoba untuk bisa maju ke dalam area defensif yang memang sudah dibangun oleh Ring Adi, dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Brusco-nya menjadi plus untuk bisa menambahkan pundi-pundi go. Yap, Heartguard juga sudah mulai melindungi Lutfi, dan harusnya Onyx ID mereka masih ingin lebih kah? Yep. Oke, mereka masuk lagi, mereka mencoba untuk bisa mengadu damage di area dari purple buff yang akan diamankan oleh Onyx PH. Yap, dan sepertinya tidak jadi ya inisiasi yang ingin dilakukan kembali oleh Onyx ID untuk invade. Yeah. Oh, kecuri! Kecuri dong. Kecuri last hit dari Suns. Karena Kikong juga retribution untuk memastikan purple buff-nya aman, nggak ada nih, nggak ready. Iya. Dan sekarang dengan Vengeance yang udah dikeluarkan pula. Sementara itu coba lihat Lutfi, 1 hit terakhir tapi Kirk masih bertahan. Wow, Onyx ID mereka berhasil untuk mengamankan early game, tapi Kiboy Yap. Ditabrakin lagi tuh, coba lihat apa Kairi itu. Brusco-nya mau pilih ke arah mana? Tsunami Slam. Sempatkah dia untuk bisa mengambil poin kill? Dan tidak, Ul. Kiboy Tidak. selamat. iya, karena terlalu jauh juga dan bahkan sampai mengorbankan flicker. Kiboynya juga untungnya ada flicker ya untuk bisa menghindari lagi. Wow, Onyx ID berhasil untuk bisa menghipnotis nih. Dek, Lutfi numpang lewat. Cuek ya. Cuek. Wih, keikat. Oke, keikat. Tapi bala bantuan hadir. Bahkan untuk sekarang Lutfi-nya ada Hanka DP masuk ke dalam tubuh dari Lutfi. Gagal untuk bisa bertahan. Namun sekarang Kirk di bagian bawah. Ada Kairi pula. Ya, harus hati-hati ya, karena diversion ini akan sangat membuat yang akhirnya tadinya pede jadi lebih waspada nih. Karena akhirnya jadi unggul jumlah dari Onyx Philippines. Heartguard untungnya nggak jadi buy one get one juga karena Lutfi-nya tumbang. Kiboy-nya masih bisa selamat karena sebenarnya tadi udah coba untuk mempertahankan diri di dalam satu buah outer turret. Tapi ya Lutfi-nya tetap tumbang. Tapi nggak masalah, karena dari sekarang juga kita udah ngelihat dari Onyx ID masih dalam keadaan yang cukup unggul. Oke. Kirk ketahuan sekarang. Oke, ini bakal menjadi Infinity War aja sebenarnya ya. Tinggal siapa yang backupnya lebih cepat. Nah, Yellow Blood, Onyx. Nah, Onyx mana nih yang didukung nih masalahnya? Iya, ini Dua-duanya Onyx. menang Onyx. Kalau Onyx dan sekarang Turtle berhasil diambil lagi oleh Onyx ID. Wow, Suns ya sudah mulai terlihat kembali bagaimana on pointnya dia untuk tadi curi purple buff. Sekarang dapat last hit juga ke area dari Turtle. Menjadi sebuah keuntungan lagi-lagi untuk Wait, Onyx apa ID dan tuh? We Love Onyx Forever. Idi mantap. Dua-duanya Onyx lagi. Iya. Berarti dua-duanya. Iya. Nih harusnya tidak sorak-sorakan mereka ya. Enggak ya. Iya, harusnya sama Onyx. Wait, Spirit of Destruction. Dan tidak mau dilanjutkan. Kalau sorak-sorakan juga roaming gak sih? Iya. Yang satu Tagalog, yang satu bahasa. Iya. Terus sama-sama Onyx juga apa yang mau disorak-sorakin gitu. Iya, menyemangati aja. Menyemangati aja May udah. the best team win gitu kan. Iya. Siapakah yang akan membuktikan nantinya ID kah atau Philippines kah yang akan lebih kuat, tapi pertukaran terjadi antara outer turret dan yes, berhasil untuk didapatkan juga diversion. Oke, berpindah tempat sekarang. Ada di area mid. Yap. Oke, tapi karena memang Loi sekarang diversionnya ancang-ancangnya kelihatan, jadi awareness dari Onyx ID juga akan semakin bisa dimaksimalkan. Betul. Oke, Itu nerf yang cukup lumayan ya. lumayan ya bagi Lui ya. Udah lumayan hilang juga kan sebenarnya Iya. dari peredaran top 3 mid lane lah yang dulunya di ban, di pick, Karena kekuatannya kan dari ketertutupan itu kan. ketertutupan. Kerahasiaan itu ya. Iya, jadi ini sembunyi sekarang ketahuan langsung sulit. Oke. Oke, Federal Strike Brusco mendapatkan 2 tetas dan ya mereka setidaknya berhasil mendapatkan lagi karena outer turret. Ya diusir ya karena Brusco juga belum terlalu bisa menahan damage dari Suns. Wow.
Melihat bagaimana kali ini. Wah, ini Sabar, semangat. sabar, sabar. Helikopter. Sabar, Dek. Sabar. Semangat banget. Semangat banget. Iya. Kita nggak boleh semangat. Kayak ini kura-kura dashboard. Wah, keren Mas. Suka geleng-geleng gitu. Kura-kura dashboard. Bukan itu dong. Iya sih. Iya ya, lincah soalnya ya. Oke. Turtle 3 spawn. Sepertinya Onyx Philippines tidak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk paksa kontes kah? Diusir lagi dengan Final Strike. Diusir lagi Kairi. Berputar-putar dan ini dia perfect turtle untuk Onyx ID. Oke, apa yang ingin dilakukan oleh Onyx Philippines ya untuk bisa membayar kerugian mereka? Diversion play, makro tentunya dengan adanya. Itu tidak strike-nya connect. Siapa yang akan dibanting? Tapi Sans, Purifnya benar-benar masih ditahan. Tidak ke-trigger loh tadi Sans setelah adanya tidak strike. Dan Lutfi mundur kembali. Oh, masih bisa di defense outer middle-nya, tapi Wah, sakit banget Sapero. Udah ada tadi harga masuk dalam tubuhnya dan sekarang Kerja malah terjebak. Walaupun tadi sudah mencoba untuk bisa mengatakan Damon Finder Ice Strike dikeluarkan kembali Brusco. Satu tweet terakhir menjadi korban juga. yap, walaupun topnya tadi sempat kedorong sama Kelra. Dan akhirnya ada turret lah yang bisa jadi sedikit bayaran oleh Onyx Philippines karena mereka kehilangan 2 pemain. Teamfight jangka panjang ternyata juga bisa dibawakan oleh Onyx ID dengan adanya hard guard. Damage yang juga udah lumayan menjanjikan. Lutfi. Oke, ada flicker satu terakhir dan Kelra. Solo kill from Lutfi. Wow, Lutfi berhasil untuk memberikan solo kill terhadap the gold standard itself. Wow. Dikejar dan ini dia instant replay di mana Savero yang sekarat dengan hard guard akhirnya dia bisa ngembaliin ke keadaan. Iya. Dan ternyata Kelranya bukan Spear of Destruction untuk teamfight, tadi lebih memilih untuk recall dulu. Jadi secara jumlah kalah dan ini ya Dede helikopter tadi. Dede helikopter. Wait, semangat memang. Oh, nggak kelihatan dia pas muter-muternya ya. Baterainya lagi full. Kurt? Oke, Kurt. Bisa dia bertahan? Karena sekarang benar-benar dikeroyok habis. Mereka mendapatkan balasan dari Onyx PS? Enggak ternyata. Enggak ya, mereka lebih bermain hati-hati sekarang karena masih ada hardguard juga. Karena kalau lagi ada hardguard harusnya memang jangan diladenin dulu deh. Mundur dulu, di-kate dulu. Dan sekarang Sans bahkan sudah memiliki Wishing Lantern. Ini yang akan ngebuat nantinya King Kong akan semakin babak belur. Oke, akan semakin pedih lagi dan Lord akan muncul. Yes. Ini akan menjadi Lord yang pertama ya, karena masih menit 8 juga, tapi penguasaan dari segi vision kali ini sangat-sangat dipegang oleh Onyx. Dan ini meminimalisir diversion play loh. Yap. Sementara ini dia akan seperti apa lagi? Hey, Brusco dipukul mundur. Sementara itu sekarang mereka tidak bisa mendekat, tapi Kiko mencoba masuk lewat bawah. Apa yang terjadi? Lordnya berhasil diamankan Lord. Berhasil diambil oleh King Kong. Benar-benar King Kong tidak terspot di mana dia bersembunyi dan sekarang dia berjuang sendiri. Oh, King Kong bakal ditabrak? Ya, digocek tadi King Kong. Selesai. Tapi Holy Defense top lane-nya juga ke-trigger karena ada Kelra. Dan tadi sebenarnya udah mulai coba untuk ngejar ke Super Friends. Diversion defensif dikeluarkan. Karena Kairinya tadi pas di Lord, dia ke depan kan. Iya, dia kan mundur, maju mundur. Iya, dan ternyata King Kong-nya sneaky peaky di belakang dan retribution-nya on point. Menjadi sebuah kesempatan untuk Onyx Philippines bisa mengembalikan keadaan walaupun sebenarnya ini masih Lord yang pertama. Defense juga masih bisa dilakukan dan Keyboy memaksimalkan fleeting time-nya. Karena Kalea ternyata item pertamanya masih ke Oracle dulu ya. Fleeting time-nya masih belum selesai. Buset, Kelra mundur, trauma langsung itu. Sakit. Jadi lebih, DHS udah selesai. Trinity attack speed sudah berhasil didapatkan. Tapi masalahnya kalau misalkan main attack speed kayak gini, kalau di K terus-terusan, terus juga backline yang nggak kena spot, ini bakal bahaya buat Kelra. Iya. Kayak tadi kan dia mukul-mukul ada flash of duesis, ada heal-nya, terus tiba-tiba kena tetes parsia kan sulit. Oke, kita lihat untungnya yang dia bawa juga ya itu tadi ya, flicker membantu lah. Oke, pindah tempat. Mundur aja. Main aman dulu ya. Waduh. What? Oke, sepertinya ada yang dibanting jauh banget kah ini? Wow, dibanting jauh banget. Jauh loh. Ini interlokal. Wow, bantingan interlokal. Oke, antar kota, antar negara dibantingnya ini.
Culik ya. Dia masuk dalam rumput, dibanting, pindah teleport langsung. Kaget. Oke, monster terbaru teman-teman ya. Kaget. Sebenarnya combo lama ya. Iya, cuman di sini baru nih. Akhirnya nih di sini digunakan nih. Aduh. Oke, tapi Kairinya juga udah spawn lagi, tapi itu menjadi poin dead pertama dia loh. Hati-hati ya, rerumputan ini bisa jadi tidak bersahabat soalnya. Dan ini nih insert reply-nya. Nih Kairi Hap, masuk rumput. dibanting. Pas banget Pas. soalnya. Itu diversionnya udah mau selesai kan, udah mau langsung pindah teleportasi dan langsung ketawa-ketawa itu player-playernya. Loh, saya terciduk ini. Masalahnya Kairi loh itu. Kairi yang kena. Kairi. Kalau gua mah santai. Udah biasa kan. Kairi. Kena ciduknya sampai jauh banget. Nah ciduk. Oke, tapi untuk hal tersebut juga sebenarnya nggak ngebuat dari Onyx Philippines menjadi jaminan untuk bisa ngembaliin keadaan secara pasti ya. Ya, karena dari networknya tuh masih stay 4.500. Tinggal gimana caranya juga nantinya single target lock dari Brusco ini bisa dimanfaatkan kembali. Culik mungkin ke arah Keyboy sih sebenarnya, karena Keyboynya nggak bawa Purify juga kan. Dan itu kalau misalkan teamfight tanpa adanya Keyboy ya jadi pincang banget kan. Kegunaan dari Angelanya kan sangat-sangat dimaksimalkan. Nah ini dia nih, Lord lagi. Let's go nih. Oke. Kelra masih di bawah, Kelra belum bergerak, Sanse pasang, Sanse berani banget ya di depan ya. Wings by Wings, sementara Ludwig akan memutar sedikit ke belakang. Savero, Kairi, mereka bekerja sama. Ada satu lagi, Noltare berhasil diajukan di bagian bawah, tapi sekarang Zamar Model itu terlihat pula. Dan terlihat di tempatnya berbeda, ada Tsunami Slam. Jadi dikeluarkan dan Lordnya kembali diamankan oleh King Kong. Wah, bottom lane-nya juga dihancurkan loh base turret-nya oleh Kelra. Segitu teamfight-nya ternyata 4 versus 5. Dan backupan hardguard-nya memang ke arah Savero. Kairinya babak belur. Sehingga akhirnya King Kong yang pede banget dia ada di depan. Retry-nya lagi-lagi on point. Dan akhirnya sekarang ini kesempatan untuk Onyx Philippines bisa ngembaliin keadaan semakin besar sih. Karena masalahnya base turret-nya sekarang juga udah hancur bawah. Iya. Oke, apakah ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk Onyx ID? Di mana ini adalah hari yang terakhir pula untuk seluruh pagelaran di MSCX EWC ini ya oleh. Iya, tapi selagi masih ada Sun seharusnya masih ada sedikit jaminan lah buat mempertahankan high ground mereka. Tapi yang jadi PR nih single target lock-nya nih. Akankah bisa dimaksimalkan oleh Brusco? Lane tengahnya sudah berhasil di-clear juga perlahan-lahan, tapi Lord sekarang sudah memasuki area pekarangan defensif dari Onyx ID. Yap. Lord masih tertahan di bagian bawah, sementara mereka akan mendapatkan wave minion lagi di bagian tengah. Dan ada sebuah pergerakan kayak akan dilakukan. Sementara itu Savero sudah mengatakan damage-nya. Fedra Estrella sudah dikeluarkan dan Konsil yang udah mulai terdengar pula. Ludwig-nya mundur, Brusco-nya belum dapat siapapun. Siapa yang akan menjadi korbannya untuk kali terjatuh? Ada sampai ataupun Ludwig yang berhasil diamankan. Lord-nya berhasil masuk ke bagian dalam. Dan sekarang best turret yang ada di area mid sudah dihancurkan. Oke, menyisakan 4 pemain dari Onyx ID. Dan semua base turret sudah hancur. Akankah dipaksa? Sepertinya dipaksa karena masih ada wave minion lagi di bagian tengah ya. Seperti apa lagi pola mereka untuk bisa mengeluarkan pemain-pemain dari Onyx untuk tidak berada di dalam area agro turret itu sendiri. Federal Strike, Zaman Force dibantu tapi tidak ada efek yang langsung diterima. Bahkan sekarang sampai ambulans hilang. Brusco menjadi yang terdepan dan Kelra mencoba untuk bisa menghantarkan Deadman tapi base-nya Onyx PH berhasil untuk bisa mendapatkan hal terbaik dari kedua belah Onyx adalah posisi